tiga hal ini. Coba perhatikan teman-teman semua. Pada saat kita tadi minggu lalu kita sudah belajar ya. A Christian can have a demon, but demon cannot have Christian. Oke? Orang Kristen bisa punya roh jahat di dalam tubuhnya. Dari mana kok kita tahu? Di Perjanjian Lama diceritakan, bahkan ada simbol penyembahan berhala di dalam bait Allah. Ada altar penyembahan berhala di bait Allah. Di Perjanjian Baru, Yesus tercatat 2 kali cleanse the temple. Karena di pelatarannya dipakai untuk berjual beli dengan mendapatkan keuntungan yang begitu tinggi. Dan Yesus bilang begini, kamu menjadikan rumahku sebagai den of thieves, tempat perampok ngumpul. Dan di situ Yesus marah dan membersihkan, menjungkir balikan semua meja-meja penukar uang. Dia cleanse the temple. Posisi itu adalah posisi pelataran bait Allah. Jadi bayangkan di zaman dulu di Perjanjian Lama ada praktik penyembahan berhala di bait Allah. Di Perjanjian Baru ada praktik yang juga mencari keuntungan dan Tuhan Yesus membersihkannya tercatat sebanyak 2 kali. Nah, oleh karena itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seorang Kristen yang di dalamnya ada Roh Kudus juga bisa di dalamnya ada roh jahat. Oke? Dan yang pasti, tapi roh jahat ini tidak memiliki si orang Kristen ini. Tapi orang Kristen ini bisa memiliki roh jahat. Atau ada roh jahat di dalamnya. Nah, apa yang terjadi kalau roh jahat itu ada di dalam kita? Kalau that demonic spirit ada di dalam kita. Perhatikan yang pertama tadi dibilang begini. Ia berada dalam area pekuburan. Nah, area pekuburan di bahasa Inggris di Matius 23 ayat 27 dijelaskan seperti ini. Waktu Yesus mengadres ahli Taurat dan orang Farisi, dia bilang begini, you are like a whitewashed tombs which look beautiful on the outside but on the inside are full of dead men's bones and everything unclean. Jadi daerah perkuburan itu adalah daerah yang dianggap najis buat orang Yahudi, dan di dalam kuburan di bawahnya ada tulang belulang dan semua hal yang unclean atau najis dan tidak bersih. Waktu ada roh jahat di dalam diri kita, kita tahu ada hal-hal yang kita tidak semestinya konsumsi, nonton, lihat, dengar, lakukan. Kita tahu secara akal sehat hal itu gak semestinya kita lakukan. Tapi ada sesuatu di dalam diri kita yang lapar dan craving defile things, menginginkan hal-hal yang jahat tadi, menginginkan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Perhatikan, defile things adalah makanan untuk roh jahat. Ya, hal-hal kotor, hal-hal najis adalah makanan untuk roh jahat. Roh jahat perlu makan. And they feast on anything that's contrary and opposes God. Dan dia makan segala hal yang bertentangan dengan Tuhan. Pornografi, drugs, smoking, ya, rokok, obat-obatan, hal-hal yang dark. Ya, kalau ibaratnya ya, bahkan ya ada orang-orang yang di sosial medianya dia suka banget ngelihat hal-hal yang dark, absurd, yang gore, yang sadis. Ya, dan itu bukan jadi sebuah hal yang bisa dipamerkan, tapi entah kenapa kok orang ini suka. Padahal kebanyakan orang tidak akan menyukai hal itu. Ih, ngeri banget lu liatnya. Tapi dia suka. Dan dia terus melihat hal itu dan merasa ada kepuasan, ada something yang kayaknya hal ini relate dengan apa yang ada di dalam diriku. Aku mau kasih tahu, itu bukan kamu, but something or someone inside of you. Ya, ada roh jahat yang terus craving for pornography. Kalau kita ditanya mau nggak lepasin, mau kok. Tapi sebulan, seminggu berjalan, dan at some point kita terus merasa lapar dan craving untuk defile things tadi. Karena roh jahat yang ada di dalam kita berusaha menarik kita masuk lebih dalam lagi dalam kegelapan. Jadi yang pertama ciri-cirinya, when we feel something inside of me craving defile things, maybe there is a demon spirit in our life. Dan yang kedua di sini ditulis begini, waktu dia berhasil memutuskan rantai, roh jahat tadi menghalau dia ke tempat yang sunyi, driven into isolation. Perhatikan ya, waktu roh jahat memberi influence dalam diri kita. Ingat ya, roh jahat gak menguasai kita. Kita milik Roh Kudus, kita orang Kristen, kita udah percaya Yesus. Tapi dia bisa mentorment jiwa kita.
Dan apa yang dia lakukan, dia akan menaruh kebohongan-kebohongan di dalam pikiran dan jiwa kita supaya kita withdraw from community, avoiding church, avoiding community. Kamu mungkin di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu udah bilang begini, besok gua ke gereja. Tapi di hari gerejanya kamu tiba-tiba totally nggak mood, totally rejected to come to the church. Bahkan kamu tahu, kamu pengen bersosialisasi dengan orang lain, pengen kenal, pengen tertanam di gereja. Tapi seperti ada yang selalu memberikan kata-kata di dalam telingamu ya, di pikiranmu, jangan, ngapain, gak usah, don't do that. Karena iblis atau roh jahat selalu menghalau ke tempat-tempat yang sunyi, di mana kita sendirian. Pertanyaannya, kenapa harus ke tempat yang sunyi? Karena di tempat yang sunyi, kamu gak akan dengar suara orang-orang lain yang mengasihimu, dan kamu hanya mendengar satu sumber suara, yaitu suara roh jahat itu. Kamu akan semakin mudah dimanipulasi, karena gak ada orang-orang yang mengelilingi kamu. Dan yang ketiga, ada self-harming behavior. Aku gak bilang semua orang yang pernah self-harming berarti ada roh jahat di dalamnya, tapi kalau itu sudah menjadi behavior, kalau itu sudah menjadi sebuah perilaku yang berkelanjutan, bahkan setiap kali ada masalah yang cukup pelik, kamu selalu berpikir untuk suicide. Itu bukan kamu, but something inside of you. Reckless behavior, ya, tindakan-tindakan yang ceroboh, kayak semacam kamu tahu nih, ini bakal celaka nih, tapi nggak apa-apa deh. Hidup gue juga udah nggak lebih baik kok. Kenapa gue harus jaga-jaga safety? Biarin aja deh. Reckless behavior. Kebiasaan-kebiasaan yang seperti kita tahu nih salah, kita tahu ini beresiko, kita tahu ini ngerugiin kita, tapi kita berpikir ya udahlah nggak apa-apa lah, hidup gue juga udah hancur, udahlah sekalian aja, nggak ada bedanya kan? Ada dorongan-dorongan itu yang terus disampaikan di pikiranmu. Ingat ya, roh jahat nggak bisa menguasai roh kamu karena ada Roh Kudus di dalam kamu. Yang dia bisa lakukan adalah menguasai jiwa dan tubuh. Jiwa ditaruhkan kebohongan-kebohongan, oke? Dan dia akan semakin mudah menaruhkan kebohongan waktu kamu sendirian. So no wonder roh jahat akan selalu driven us into isolation. Sebaliknya, di gereja kita selalu mendorong untuk kamu tertanam dalam komunitas. Everyone gather, yuk kumpul, yuk datang, yuk ketemu, yuk konsisten. Dan self-harming behavior itu akan selalu muncul pada saat kita bukan lagi bareng-bareng orang kan? Pas lagi apa? Sendirian. Hati-hati. Kalau craving defiled things terus ada, coba try to figure out. Koko berdoa saat ini juga Roh Kudus tuh mulai menerangi pikiran kita. Amin. Apa yang terjadi berikutnya? Ketika orang ini yang dirasuki roh jahat ini melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Perhatikan kalimat berikutnya. Ia berkata demikian, alias roh jahat berkata demikian, sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Jadi Yesus memerintahkan roh jahat ini untuk keluar. Dan roh jahat ini menjawab, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon jangan menyiksa aku." Dengan kata lain, untuk dibuang atau diusir keluar dari tubuh manusia, itu adalah sebuah siksaan bagi roh jahat. No wonder ya, setiap kali roh jahat mau di cast out dari hidupmu, ada penolakan yang begitu besar. Yang mengerti katakan amin. Ada something yang, no, please don't do this. Aku gak mau tersiksa, aku mau menyiksa. Roh jahat ada di dalam kita, menyiksa kita. Tapi waktu dia di cast out dari diri kita, dia akan tersiksa. Kenapa hal ini terjadi? Karena roh jahat bertujuan untuk melakukan vandalisme dalam karyanya Tuhan. Setiap kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Kalau kamu pernah dengar istilah vandalisme, anggaplah ya, ada tembok yang udah dikasih grafiti bagus-bagus, didesain keren-keren, ditinggal, tiba-tiba malam ada yang datang bawa
spray can, terus habis itu dicoret-coret, ditulis-tulis, digambar-gambar sembarangan. Besok pagi kita lihat, ya ampun, udah capek-capek kita buat, gambarnya rusak. Orang yang dirasuki roh jahat bertujuan untuk merusak gambar Allah di dalam kita. Sebab kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, amin. Kita harusnya mendisplay kemuliaan Tuhan, dan roh jahat gak mau hal itu terjadi. Dia akan berusaha untuk vandalize, ya, mencoreng, supaya waktu orang lihat kamu, orang gak bisa lihat Tuhan. Gini ya, kalau Roh Kudus ada dalam kita, dia menolong kita untuk menjadi semakin serupa seperti Yesus. Tapi kalau roh jahat ada dalam kita, dia juga akan membuat kita untuk semakin serupa seperti dia. Seperti roh jahat. Cara kerjanya sama. Karena perhatikan, God is the creator, Satan is the imitator. Amin. Tuhan itu pencipta. Dia yang punya desain awalnya, dan dia yang punya ide bahwa rohnya akan berdiam dalam hidup kita. Nah, roh jahat gak punya ide itu. Yang dia lakukan adalah mengimitasi. Oh, kalau Roh Kudus mau ditaruh di hidup manusia, aku juga mau berdiam di hidup manusia. Dan pada saat dia berdiam di hidup kita, dia akan vandalize, ya. Dia akan merusak. Dia akan merusak pikiranmu, supaya pikiranmu mempengaruhi perasaanmu. Waktu perasaanmu terganggu, itu akan mempengaruhi tindakanmu. Waktu tindakanmu terus-terus menyimpang, itu akan mempengaruhi seluruh hidupmu. Dan di situ kamu gak bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Roh jahat menganggap sebuah siksaan untuk keluar dari tubuh seseorang yang dia siksa. Di Lukas 8, ayat yang 23 dan 24, sebelum Yesus sampai di Gerasa atau di Gadara, itu dua tempat yang sebenarnya sama. Apa yang terjadi? Kalau teman-teman baca ayat sebelumnya, ada peristiwa di mana Yesus itu di kapal bersama murid-muridnya. Yesusnya tertidur karena habis melayani, lalu kemudian mengamuklah angin taufan tiba-tiba datang dan membuat air itu gelombangnya semakin tinggi dan mulai masuk ke kapal mereka. Mereka tuh hampir binasa, sampai murid-murid itu bangunin Yesus. Yesus bangun, apakah nggak peduli kalau kami binasa? Lalu apa yang terjadi? Yesus bangun dan menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Perhatikan ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Waktu Koko baca Enduring Word ya, di sumber referensi waktu Koko Bible study tentang hal ini, ditulis di situ begini. Sangat mungkin angin dan badai ini bukan karena cuaca, tapi karena kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan. Pertama, murid-murid Yesus dari antara semuanya ada nelayan-nelayan yang sudah berpengalaman di Danau Galilea, ya. Dan selama mereka menjadi nelayan, mereka pasti sudah pernah mengalami yang namanya badai, betul ya. Tapi kali ini mereka tuh benar-benar kewalahan, bahkan sampai mau mati. Ibarat kata ini bentar lagi, ini nggak seperti biasanya. Sampai air itu udah mulai masuk ke kapal mereka dan mereka akan mati. Apa yang membedakan waktu mereka jadi nelayan dan pada momen saat ini? Perbedaannya adalah ada Yesus di kapal itu, ya. Jadi ada salah satu sumber yang Koko baca ditulis begini. Sangat mungkin nih iblis berusaha membinasakan Yesus dan murid-muridnya di momen itu. Karena itu akan membuat semua plan akan berubah, ya. Dan apa yang terjadi? Yesus bangun dan menghardik. Sekali lagi ya, kalau udah ada kata-kata hardik, biasanya itu bukan hal yang biasa. Maka dihardik dan demam itu hilang. Berarti yang membuat demam bukan penyakit kelemahan tubuh, tapi roh jahat yang ada di dalam tubuh orang itu. Yang mengerti boleh katakan amin. Nah bayangin, berarti sebelum Yesus sampai di Gerasa, kuasa roh jahat sudah mencegah jangan sampai Yesus ini membebaskan orang ini. Dan yang paling menarik, waktu Koko ngajar sekolah minggu, dan kita bahas tentang hal ini. Ada satu cerita yang persis sama dan di situ memang digambarkan. Superbook ini video ya, cerita tentang Alkitab dan digambarkan memang di scene ini yang membuat badai itu adalah iblis. Ya, kakak-kakak sekolah minggu pasti sadar iya sih. Di momen itu iblis yang bikin. Dan Koko mau bilang gini ya, Superbook ini sekalipun film yang dibuat animasi, tapi dibuat dengan akurasi.
Ya, mereka nggak sembarangan karena mereka tahu mereka harus ngajar anak-anak sekolah minggu dengan ketepatan Alkitabiah. Amin. Jadi di situ waktu Koko ingat, terus Koko baca sumbernya, Koko mulai memahami. Pada saat Yesus sebelum sampai di Gerasa, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi Yesus supaya orang ini tidak dibebaskan. Kenapa? Karena buat roh jahat waktu dia diusir keluar, itu siksaan. Dan dia mau terus vandalize the God's image in our life. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion. Legion ini adalah satu kompi pasukan Romawi yang isinya kurang lebih 6.000. Ya. Dan di situ ditulis karena ia kerasukan banyak setan. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus, memohon kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka masuk babi-babi itu. Lalu Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Jadi waktu Yesus tanya, di sini bukan sedang berconversation dengan roh jahat ya. Ini lebih kepada interogasi. Jadi Yesus sedang menanyakan, siapa namamu? Itu hal yang berbeda ya, berdialog sama menginterogasi itu hal yang berbeda. Dan di momen ini, roh jahat ini minta untuk pindah ke babi. Kenapa? Perhatikan, roh jahat selalu mencari topos. Ya, topos artinya apa? Place to rest, tempat, ruangan, kamar untuk reside, untuk tinggal. Jadi mereka nggak mau cuma pergi keluar. Aku mau cari tempat lain. Please izinkan kami pindah ke babi-babi itu. Dan apa yang terjadi pada saat roh itu diizinkan pergi, maka babi-babi ini langsung terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Apa sih yang bisa kita pelajari? Roh jahat selalu mencari foothold atau topos nih for destruction. Dia selalu mencari tempat di mana dia bisa masuk dan menghancurkan kehidupan orang itu. Dan itulah natur dari roh jahat. Dia berusaha menghancurkan kita. Ada beberapa hal yang Koko pengen share juga di sini. Mengapa Yesus tidak langsung menghancurkan kuasa roh jahat? Kenapa dioper ke babi sih kok gitu ya? Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak langsung menghancurkan kuasa roh jahat? Jawabannya adalah gini, karena kepala ular atau iblis belum sepenuhnya diremukkan. Hal itu baru terjadi kapan? Saat Yesus mati di atas kayu salib. Disitulah kuasa kegelapan sepenuhnya dihancurkan, diremukkan. Dan jumlah babi yang meninggal, totalnya itu ada berapa? Di Lukas tidak ditulis, tapi di Markus ditulis ada sekitar 2.000. 2.000 babi terjun dari tepi jurang dan mati lemas. Setelah penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Perhatikan, dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang ditinggalkan setan-setan itu. Jadi orang ini sudah dipulihkan, setan-setannya sudah diusir. Orang ini ngapain? Duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Di bahasa Inggris The Passion Translation dibilang seperti ini. He was clothed speaking intelligently. Kalau teman-teman baca tadi waktu dia dirasuk setan, dia berteriak-teriak, self-harming. Tapi setelah dia dipulihkan, dia berpakaian speaking intelligently. Dia berkata-kata seperti orang yang pintar ya, intelektual. Dan yang paling penting adalah sitting at the feet of Jesus. Nah, ini poinnya. Pada saat kita get delivered dari kuasa roh jahat, itu adalah sebuah setup untuk kita masuk dalam discipleship. Amin. Orang yang dilepaskan, dibebaskan, tujuannya bukan sekedar untuk dia bebas, tapi supaya dia menjadi murid Yesus. Oleh karena itu, deliverance sets you up for discipleship. Ya, kalau ada orang nih yang pernah datang, dilayani pelepasan terjadi, dia muntah-muntah, habis selesai dia ngerasa lighter, enteng, ringan, tapi kemudian dia tidak memberi diri menjadi murid Yesus, disciples, dia membuat dirinya jadi rentan. Karena kalau pikirannya tidak diubahkan,
tidak ada kubu pertahanan dalam hidupnya, roh jahat bisa mencari open doors yang lain dan masuk dan mengulangi hal-hal yang sama, destroy our life. Karena itulah yang dia selalu cari, finding foothold for destruction. That's why Koko selalu bilang seperti minggu lalu, urutannya selalu begini, deliverance, after that discipleship, after that dominion. Amin. Deliverance, dilepaskan, lalu dimuridkan. Lalu dominion, menguasai, berkuasa, memulai memuridkan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu nanti yang dilakukan oleh orang ini. Kita akan lihat ceritanya. Nah, the next. Nah, ini yang paling aneh dan membingungkan. Orang-orang itu telah melihat sendiri hal itu, memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Jadi mereka tuh di bahasa Inggrisnya disebut notorious man. Ini orang memang udah terkenal, si paling kerasukan setan gitu ya. Jadi ini udah orang yang udahlah kalau ada yang kerasukan setan pasti dia kan. Semua kota itu udah tahu gitu. Jadi ini bukan kabar yang private, ini juga sudah menjadi kabar yang publik. Dan mereka semua tuh kaget. Tiba-tiba orang ini pakai pakaian, ngomong normal dan duduk di kaki Yesus. Lalu seluruh penduduk, bayangin ya, seluruh penduduk daerah Gerasa tiba-tiba datang. Dan apa yang mereka lakukan? Meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Waktu Koko baca ini, Koko tuh kayak, apaan sih? Orang ini membuat si orang yang sudah terkenal kerasukan setan ini nih jadi waras, jadi sembuh. Lo kenapa diusir? Mestinya kan pada datang dan mungkin ya minta didoain ya kan. Mungkin juga aku juga punya kenalan orang lain yang sakit dan juga punya gejala seperti kerasukan setan juga nih, boleh nggak Yesus tolong doain? Kan harusnya gitu kan. Tapi ini malah satu kota itu sepakat minta Yesus pergi. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, economical value lebih penting daripada spiritual value. Kalian tahu, Koko tadi search ya, harga satu ekor babi itu, ada yang tahu kayaknya di sini. Ini kan mau Natalan ya kan. Berapa sih harga satu ekor babi? Gak usah babi Israel lah, babi sini aja. Berapa? 85. Oh, 1 kilo. Satu babi berapa kilo? Oke, ini pertanyaannya Koko tanya ke ChatGPT ya. Ditulis gini nih. Satu ekor babi, dia ada tulis sekitar berapa kilo. Cuman kurang lebih kalau dikonversi ya, ini ukuran babi Israel lah. Mungkin gak kayak di sini, babinya gede-gede kali. Ya, jadi harga satu ekor babi itu 3 juta. Kalau dikali 2000 ekor, berarti berapa? 6 miliar. Jadi 6 miliar itu hilang langsung di momen orang ini sembuh. Dan ini membuat seluruh penjaga ternak itu melaporkan hal ini ke semua orang di kota itu. Bisa jadi opsi yang pertama, kenapa mereka mau Yesus pergi aja deh. Karena kalau Yesus lebih lama di sini, jangan-jangan bukan 6 miliar yang hilang. Setelah ini bisa 12 miliar, 20 miliar. Nanti apa-apa lagi nih yang Yesus lakukan dan membuat kita mengalami kerugian ekonomi. Nah, yang kedua juga bisa jadi begini. Karena Yesus ini orang Yahudi. Nah, orang-orang yang tinggal di Gerasa ini bukan orang Yahudi. Ya, mereka Gentile. Kata lainnya dari Gerasa ini juga ditulis kota Decapolis ya. Isinya rata-rata orang Yunani. Dan mereka kenapa pelihara babi? Karena buat mereka babi itu tidak haram. Sedangkan buat orang Yahudi babi itu haram. Jadi ada perbedaan value nih dan mereka mulai merasa ketakutan. Tapi ada yang lebih dalam lagi dari hal itu. Penduduk Gerasa lebih takut akan apa yang akan Yesus lakukan dalam hidup mereka dibandingkan apa yang roh jahat lakukan atas mereka. Koko ulang ya. Kenapa mereka mengusir Yesus? Mereka tahu Yesus punya kuasa, amin, untuk sembuhkan orang yang sudah lama diikat roh jahat, hidupnya hancur, teriak-teriak self-harming, dan Yesus sembuhkan orang ini dalam waktu sekejap. Mereka tahu apa yang Yesus bisa lakukan, tapi mereka lebih takut kepada apa yang Yesus bisa lakukan dibandingkan apa yang roh jahat telah lakukan dalam hidup mereka. Mereka seakan-akan lebih memilih keadaan nyaman, biarin ajalah, gak usah ada perubahan, daripada ada perubahan besar dan mengakibatkan kerugian ekonomi. Kok
aku akan tulis seperti ini. This shows us how we can know what Jesus could do and still not surrender to Him. Kita tahu kok Dia bisa tolong kita. Kita tahu Dia bisa deliver kita dari dosa ini, dari roh jahat ini, tapi kita nggak mau surrender. Dari seluruh penduduk itu yang lari tersungkur, mau apa engkau dengan aku anak Allah? Cuma satu orang ini. Pasti ada sesuatu dalam diri orang ini yang membuat dia tuh berlari waktu melihat Yesus. Ini Koko hanya coba imagine aja. Karena nggak mungkin roh jahat ini mau secara voluntarily datang ke hadapan Yesus. Mereka pasti menghindar. Tapi seakan-akan si orang yang kerasukan setan ini melihat harapan. Jesus is here. He is the only hope. Dan dia lari. Sekalipun mungkin roh jahat ini, ngapain kamu? Throw into isolation. Gak usah ketemu orang. Gak usah ketemu orang. Tapi dia bilang gini, enggak, aku harus ketemu. He is the only hope. Dan Yesus datang ke situ bersama murid-murid dan orang ini bersujud. Dan disitulah kelepasan terjadi. Ngerti ya? Gak mungkin orang ini mau datang kepada Yesus karena iblis selalu atau roh jahat selalu menghalau dia ke tempat-tempat yang sunyi. Sedangkan Yesus tuh datang sama murid-murid. Jadi mereka rame-rame. Kok bisa datengin orang yang rame-rame ini? Pasti ada jiwa manusia itu yang berlari melawan hal ini. Berarti dia willingly surrender to be delivered. Amin. Sedangkan penduduk kota ini, seluruh penduduk kota ini bilang ini, Yesus pergi aja. Please don't do nothing. Just leave it like before. Biarin aja, gak usah ubah apa-apa dalam hidupku. Nanti menyebabkan kerugian-kerugian, perubahan-perubahan yang tidak nyaman. Aku udah get peace with all of this. Aku udah biasa pornografi dan gak apa-apa. Aku udah defile things dan aku udah mulai nyaman. Aku udah kebiasaan juga. Udah gak apa-apa, Yesus gak usah ubah. Daripada nanti aku nangis-nangis, muntah-muntah. Oh enggak, nanti orang lihat aku kayak gimana. Sorry Tuhan, gak usah Tuhan Yesus. Please, stay there. Pergi aja Yesus, please. I know you can do that, but I don't want you to do that. Many choose comfort over change. Banyak orang yang kayak gitu. Gak banyak orang yang surrender sekalipun dia tahu Yesus bisa bebaskan dia. Yang mengerti boleh katakan amin. Dan itu yang terjadi. When people are more afraid of what Jesus will do in their life than what Satan does in the moment. Dan kau akan tutup dengan ini. Dari mana roh jahat bisa masuk hidup kita? Roh jahat masuk melalui yang namanya open doors. Firman Tuhan berkata seperti ini. Efesus 4 ayat 26 dan 27. And do not sin by letting anger control you. Jangan berdosa dengan membiarkan rasa marah mengontrol kamu. Don't let the sun go down while you are still angry. Jangan biarkan amarahmu tuh belum padam sampai matahari terbenam. For anger gives a foothold to the devil. Open doors adalah konsep seperti ini. Kalau kamu di rumah, kamu buka pintu. Waktu kamu buka pintu, lalat tidak langsung masuk, tikus tidak langsung masuk, betul? Tapi kalau pintu itu terbuka 24 jam, kamu akan mendapati udah banyak binatang. Bukan cuma binatang, maling pun bisa masuk, betul? Dan itu yang terjadi. Waktu binatang masuk atau waktu roh jahat masuk, itu tidak membuat rumah itu jadi milik roh jahat. Sama halnya kucing masuk nih ke rumah kita karena ada open doors gitu ya. Bukan berarti, ya udah, ini rumah punya kucing. Enggak kan? Rumahnya tetap milik kita, tapi kucing itu bisa makan ikan goreng yang kamu masak. Dan bawa ikan gorengnya keluar atau menyisakan tulangnya saja di situ. Yang mengerti katakan amin. Nah, roh jahat juga begitu, dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia mulai ambil satu hal, ambil yang lain. Selama open doors-nya masih ada, dia akan datang lagi dan ambil lagi. Tapi yang lebih mengerikan adalah tikus. Tikus itu bisa datang dan membawa sampah-sampah dari luar. Yang tadinya kamu gak pernah punya masalah sakit penyakit, bisa punya sakit penyakit. Yang tadinya kamu gak pernah punya masalah anxiety, kamu bisa punya anxiety. Awalnya bukan itu, awalnya ada open doors. Open doors-nya itu bicara soal apa? Yang pertama, perhatikan, unrepentant sin. Dosa yang tidak selesai, dosa yang tidak pernah mau sungguhan bertobat. Itu jadi open doors. Selama dosanya tetap terjadi dan tidak ada pertobatan, pintunya terus terbuka. Dan kamu gak bisa pilih apa yang akan masuk dari pintu itu. Yang mengerti katakan amin. Nah, yang mengerikan adalah waktu open doors ini berubah jadi legal right. Apa legal right? Adalah hak legal di mana
roh jahat ini bukan cuma bisa keluar masuk, tapi boleh tinggal. Boleh tinggal. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Pada saat kita tidak membereskan dosa, ilustrasinya seperti ini. Kamu seperti bilang begini, gak usah pergi masuk, tinggal aja, aku kasih kamu satu kamar. Tuh, kamar yang itu, silahkan. Anytime, please. Jangan pergi datang, ayo, tinggal. Yang pertama karena unrepentant sin, tahu yang kedua karena apa? Holding bitterness. Menyimpan kepahitan, kemarahan. Makanya Paulus bilang, don't sin by letting anger control you. For anger gives a foothold to the devil. Foothold atau topos, room for a devil. Atau kamu bilang gini, aku gak mau ngampunin dia. Enak aja. Dia santai-santai, aku yang menderita, keluarga aku yang menderita. Aku seumur hidup gak akan ampunin, kalau bisa aku balas. Nanti anak-anaknya lihat aja. Itu artinya gini, kita bukan hanya open doors, we give a room to stay for the demon. Nah, yang seperti ini, misalkan ada deliverance minister, orang yang melayani pelepasan, keluar dalam nama Yesus. Gak keluar, tau gak kenapa? Kenapa kamu ngusir, sedangkan orang yang punya rumah ini memberi rumah, memberi ruangan buat aku. Selama kita holding bitterness, kita gak mau mengampuni, gak mau release forgiveness, berarti roh jahat itu masih punya hak legal untuk tinggal di situ. Dan kamu siapa? Mau usir aku dari tempat ini, sedangkan orang yang punya rumah ini pun tidak mengusir aku, bahkan menyediakan tempat bagi. Ngerti ya? Itu kenapa gak semua orang mengalami deliverance, walaupun tahu dia perlu deliverance. Sekali lagi sama halnya, banyak orang tahu Yesus bisa lakukan banyak hal dalam hidupnya, tapi gak surrender untuk dibebaskan. Padahal roh jahat itu akan destroy our life. Destruction is his mission. Ya, menghancurkan kita, vandalize God's image in our life. Jadi hati-hati. Legal right ini juga bisa terjadi pada saat apa? Ada kutuk keturunan yang berkelanjutan yang pernah dibuat oleh nenek moyang kita yang mungkin kita nggak tahu, dan dia bilang gini, aku dan keturunanku. Teman-teman tahu pada saat Yesus mau disalib, Pontius Pilatus itu kan cuci tangan, dan dia bilang gini, darah Yesus ini nggak tertanggung ke aku ya. Terus Taurat, orang Farisi, orang-orang Israel pada saat itu berdiri dan bilang, biar kami dan anak-anak kami yang menanggung darahnya. Dia ngomong kayak gitu. Kita nggak pernah tahu ya apa yang pernah diucapkan sama our bloodline di atas kita. Biar aku dan keturunanku yang menanggung ini. Biar aku dan keturunanku. Yang penting sekarang aku kaya. Dan itu yang membuat seringkali kita lihat ada pattern yang aneh di keluarga kita. Kenapa selalu kawin cerai? Aku nengok ke keluarga besarku yang sebelah sini, iya, sebelah sana juga. Jangan-jangan ya ada generational curse atau kutuk keturunan yang dibuat oleh salah satu dari leluhur kita sebelumnya. Dan selama itu tidak di-renounce, tidak di-cancel, siapa kamu mau usir aku? His parent, his grandparent, grandfather, great-grandfather menyerahkan kok, garis keturunan darah ini milikku. Who are you to cast me out? Ngerti ya? Jadi ada namanya legal right. Dan that's why we have to renounce. Renounce artinya cancel, memutuskan. Enggak, itu enggak lagi di dalam keluargaku. Dan kita harus lakukan itu kenapa? Supaya keturunan kita pun tidak mengalaminya. Yang mengerti katakan amin. Stop di kita. Stop di kita. So, they don't have any legal right on us. Dan yang menarik, aku tutup dengan ayat ini dibilang begini. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta. Kan Yesus disuruh pergi. Yesus juga enggak ngelawan. Ingat ya, dia nggak bisa membebaskan orang yang nggak willing untuk dibebaskan, ya kan? Kalau orang-orang di Gerasa itu memang nggak pengen diubahkan hidupnya, dia nggak akan paksa. Pas dia mau pergi, orang yang sudah dipulihkan ini bilang gini, dia meminta supaya diperkenankan menyertainya. Tapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dia hanya punya waktu sedikit untuk jadi murid Yesus. Tapi
Tapi dia mulai memberitakan, dia mulai bersaksi. Dan kenapa hal ini penting? Aku mau bilang begini, kalau teman-teman di sini pernah mengalami pertolongan Tuhan, baik dalam proses deliverance ya, dilepaskan, dibebaskan, dipulihkan, disembuhkan dari sakit penyakit, please tell the testimony. Amin. Tell the testimony, ceritain. Yesusnya ditolak nih, tapi orang-orang Gerasa ini nggak bisa tolak karya Yesus yang ada dalam hidup orang ini, betul? Karena mereka tahu persis, notorious demon possessed man. Mereka tahu banget ini orang siapa. Dan waktu orang ini datang dan bilang gini, aku yang dulu kerasukan setan yang nggak pakai baju itu, aku sudah bebas, Yesus yang bebasin. Mereka mau deny Yesusnya bisa, tapi mereka nggak bisa deny kuasa Yesus. Amin. Mereka mau suruh Yesusnya pergi boleh, tapi message-nya terus dibawa sama orang ini. Amin. Dan itu yang membuat kesaksian kita penting. Makanya di kitab Wahyu ditulis begini, dan iblis dikalahkan dengan darah anak domba dan kesaksian kita. Amin. Jadi kok minta nih, kalau ada di antara teman-teman mengalami pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan, get delivered mungkin dari ibadah minggu lalu. Kalau ada yang datang, kemarin kita ada altar call, please testify, share, ya, boleh sampaikan ke gembala call-nya atau orang-orang yang teman-teman tahu, supaya kita bisa mengumpulkan cerita itu dan menceritakan kemuliaan Tuhan. Amin. Satan is defeated through the blood of the Lamb, darah anak domba, ya, and the testimony we boldly declare. Jadi kalau yang dilepaskan, bersaksilah. Jangan merasa itu mempermalukan diri, justru itu mempermalukan setan. Amin. Kesaksian kita tidak mempermalukan diri, tapi mempermalukan kuasa roh jahat, setan, dan menunjukkan pada dunia apa yang Yesus lakukan. Mungkin keluarga kita nggak percaya Yesus, tapi mereka nggak bisa deny perubahan hidup kita kan. Mereka nggak mau ke gereja, tapi mereka nggak bisa deny, tapi lu berubah sih, anak yang ini berubah nih. Dan dalam hati kecil mereka tahu itu ada Yesus. Beberapa hari yang lalu Koko sama Ci Angel diminta datang untuk mendoakan seseorang yang sakit. Koko pikir ini memang hanya sakit. Terus kita mulai ngobrol, kita mulai dengar ceritanya. Ibu ini ceritain dia seorang Kristen dan dia melakukan pelayanan. Lalu dia mulai sakit kurang lebih setahun yang lalu. Terus Koko coba gali kan, di momen itu apa yang terjadi. Oh, ternyata memang ada masalah yang membuat si ibu ini marah dan kesel, benci sama seseorang. Lalu setelah itu dia mulai sakit, ya. Dan ternyata waktu digali ke atas-atasnya, ternyata orang tua dari ibu ini juga orang yang sering mengambil semacam jimat, ya. Mengambil semacam jimat, dia pergi kemana ambil jimat, dikumpulin di rumahnya. Suatu hari katanya dia lagi bersih-bersih, kepegang nih. Terus dia pikir uang, ternyata ini uang yang ditulis-tulis jimat lah gitu lah ya, ditulis-tulis mantra atau apa. Terus setelah dia bersihkan dia kaget, ya udahlah dia singkirkan. Tapi sejak hari itu tangannya mulai sakit. Dan sakitnya nggak berhenti di sini, sakitnya mulai menjalar ke punggungnya sampai dia nggak bisa duduk. Waktu kita ngobrol aja dia nggak bisa lama-lama duduk. Dia sudah pergi ke dokter di sini, di luar negeri. Mereka cuma bilang iya sih ada masalah tapi daerah sini aja kok. Tapi ini yang dia ceritakan selalu masalahnya tuh di seluruh tubuh. Dan waktu kita konseling ibu ini, kita discern ya, bahwa ini bukan sakit fisik, tapi sakit yang disebabkan oleh kuasa roh jahat. Jadi kita mau doa untuk healing saja, sebenarnya healing prayer, just usual healing prayer. Tapi tiba-tiba kita jadi deliverance ministry pada saat itu. Dan waktu kita berdoa, aku udah bilang soal legal right juga. Jadi ibu harus mengampuni ya si orang ini. Aku udah ngampunin, aku udah maafin. Tapi dari cara bicaranya kamu bisa mengerti kalau dia belum sepenuhnya mengampuni. Aku udah ngampunin, udah. Cuman kalau kadang keinget lagi, kesel. Oke, ya udah kita doa aja. Ya, akhirnya waktu kita doa
ya doa ini. Tuhan Yesus, dan dia nggak bisa ngomong Yesus. Itu tanda kalau ini bukan sakit biasa, tapi ada demonic spirit. Orang yang pada saat didoakan dalam hadirat Tuhan, dipimpin dalam doa dan dia nggak bisa ngomong Yesus. Walaupun di pikirannya dia mau ya, tapi nggak bisa keluar. Itu bukan ibu ini. Dan apa yang terjadi? We cast the demons out. We cast the demon. Kalau kita doa, anaknya juga berdoa di situ. Dan akhirnya setelah beberapa waktu, ibu ini muntah. Bukan muntah makanan, muntah cairan. Jadi kalau ada teman-teman didoakan deliverance, terus kamu mulai ngerasa mual, itu jangan ditahan, keluarin aja. Ya, bahkan untuk ibadah ini, aku juga bilang sama koordinator dan Aser, siapin. Ya kita nggak bilang harus ada hal itu baru keluar, tapi itu salah satu tanda yang memang pelayan-pelayan pelepasan lainnya juga sudah melakukannya. Dan ternyata memang ada tanda itu gitu. Jadi kita bukannya harus ada itu ya, kalau enggak roh jahatnya nggak keluar, enggak juga sih. Ya. Tapi kalau itu ada dan kalian merasakan nih, kok tiba-tiba aku mual ya, kok ada sesuatu yang aku rasa pengen muntahin, jangan ditahan, muntahin aja. Dan akhirnya ibu ini muntah. Setelah muntah nih, baru kita doakan. Dan dia bisa ikuti Tuhan Yesus, dia bilang Tuhan Yesus gini. Sekarang ibu ampuni, ibu lepaskan pengampunan buat orang itu. Terus dia mulai doa sendiri. Setelah itu baru kita berdoa buat kesembuhan. Lalu selesai doanya, kita pulang. Beberapa hari kemudian ada kabar gitu dari anaknya bahwa penyakitnya sembuh. Kita kasih kalian lihat gitu. Banyak orang akan selalu bilang gini, adalah jangan semua disetan-setanin. Ya kan? Emang bener, gak semua setan kan, kok bilang kan minggu lalu. Not everything, not anything itu is demonic gitu. Unless there are open doors. Kecuali ada pintu terbuka. Gak semuanya setan ya. Kalau emang kita hidup juga benar-benar aja, gak ada benci, gak ada marah, gak ada kepahitan, sakit, ya mungkin memang gaya hidup kita yang perlu diubah. Bedain antara daging dan roh jahat. Kedagingan perlunya disalibkan, roh jahat perlu diusir, amin. Mungkin kalau kedagingan masalahnya berarti kita perlu menyangkal diri. Tapi kalau roh jahat, obatnya bukan menyangkal diri, tapi cast the demons out with the name of Jesus, amin. Dengan nama Yesus. Dan itu yang membuat orang-orang ibu ini mengalami kesembuhan. Dan aku percaya kalau kita juga menyadari ini ada open doors, ada bitterness, ada kepahitan dalam hidup kita, yuk izinkan, surrender to Him, amin. Izinkan Yesus mengubah kamu. Kamu tahu Yesus bisa lakukan ini, tapi willingly give yourself to Him dan biar Dia mengubah kamu, amin. Kita baca sama-sama yuk ayat ini. 1, 2, 3. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, amin. Dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Yesus. Yang bisa melepaskan kita dari jerat ini adalah nama Yesus. Tapi kamu harus willing to be delivered. Kamu harus bilang, okay, I repent from that sin and I releasing forgiveness. Dan gak ada lagi pintunya, gak ada yang terbuka, gak ada lagi kamar yang disediakan untuk roh jahat. We gonna be set free. Dan waktu kamu bebas, ingat, the next step, it sets you up for discipleship, amin. Supaya kamu jadi murid Kristus. Setelah kamu jadi murid Kristus, lakukan seperti apa yang dilakukan sama orang ini. Dia mulai memberitakan Yesus, dia mulai bersaksi tentang apa yang Yesus lakukan. Dan aku percaya di momen itu Injil sudah diberitakan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama.
legal right. Di momen dimana kita nggak mau bertobat atau belum bertobat for some kind of sin, unrepentant. Di momen saat kita nggak mau melepaskan pengampunan, atau kita merasa sudah, tapi setiap kali kita mengingat hal itu, kemarahan yang sama muncul. Itu berarti kita belum menyelesaikannya. Waktu Koko bilang soal pengampunan, apa yang kamu lakukan bukan berarti pada saat kamu melepaskan pengampunan, orang itu benar dan kamu yang salah. Orang itu yang kuat dan kamu yang lemah. Orang yang melepaskan pengampunan, merekalah orang-orang yang sejatinya kuat. Karena pengampunan diberikan oleh orang-orang yang kuat. Dan waktu kamu memberikan pengampunan, itu bukan karena orang ini sudah berubah, sudah bertobat. Orang ini gak bertobat. Ada perbedaan antara forgiveness dan rekonsiliasi. Rekonsiliasi harus dua pihak bertemu. Forgiveness dapat dilakukan secara pribadi. Kamu melepaskannya di dalam nama Yesus. Dan kekuatan untuk kamu mengampuni bukan bersumber dari dirimu, tapi bersumber dari Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu mengampunimu. Pada saat kamu tahu betapa berdosanya kita, dan kamu tahu betapa besarnya kasih Tuhan yang mengatasi semua dosa kita dan mengampuni kita, kamu berkelimpahan kasih karunia. Dan itu yang membuat kamu bisa meneruskannya kepada orang-orang yang juga melukai kamu. Kamu hanya menyalurkan, kamu tidak menghasilkan pengampunan. Kamu hanya menyalurkan pengampunan. Jadi langkah pertama yang perlu kita terima adalah pengampunan dari Tuhan. Receiving forgiveness and then releasing forgiveness. Itu yang membuat kamu bisa. Selama ini mungkin kita berpikir aku sudah ngampunin karena kita mencobanya dengan kekuatan kita sendiri. Gak heran, pada saat masalahnya terungkit lagi, marah kita pun naik lagi. Kesedihan pun muncul lagi. Kok aku mau bilang gini, yes, rasa marah dan sedih itu valid, tapi jangan sampai hal itu dinormalisasi dan membuat kita merasa gak apa-apa lah. Itu menjadi legal right for demonic spirit. So, saat ini yang pertama kau akan berdoa. Jika ada di antara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, belum percaya Yesus, kita gak akan bisa mengampuni orang kalau kita gak tahu kalau kita sudah diampuni oleh Yesus. Kau akan berdoa secara khusus yang pertama buat mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kalau kamu ada di ruangan ini dan kamu belum percaya Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, kamu boleh angkat tangan di tempat pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Semua mata terpejam, angkat tangan kananmu. Dan kalau kamu mau menyerahkan dirimu kepada Yesus, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mengakui dosaku. Aku percaya Yesus mati bagi dosaku. Dan Yesus bangkit dari kematian, naik ke surga, menyediakan tempat bagiku. Mulai hari ini, aku serahkan hidupku. Miliki aku seutuhnya, Roh Kudus, dan pimpin seluruh hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang yang kedua, buat kita yang tahu kita harus melepaskan pengampunan, tapi kita nggak bisa melakukannya dengan kekuatan. Kita perlu Tuhan melakukan buat kita terlebih dahulu. Angkat tanganmu dalam hitungan yang ketiga dan taruh tangan kirimu di dada. 1, 2, 3. Kamu yang tahu kamu harus mengampuni, tapi kamu merasa berat, kamu gak yakin kalau kamu sungguh-sungguh sudah mengampuni atau belum. Tapi hari ini kamu bilang, aku berserah. Give me strength, give me love. Help me God, help me Holy Spirit to forgive him, to forgive her. Angkat tangan. 1, 2, 3. Taruh tangan kirimu di dada. Saat ini juga, yuk ikutin doa ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong aku. Aku tidak mau terpenjara dengan kepahitan. Aku mau dibebaskan. Dan aku tahu bukan kekuatanku,
tapi kekuatanmu. Bukan kasihku, tapi kasihmu. Saat ini, ampuni aku yang memegang kemarahan, dendam, kepahitan kepada orang yang telah menyakiti aku. Aku percaya Yesus hadir saat aku dilukai. Yesus ada di situ saat aku disakiti. Dan aku minta, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Beri aku kekuatan. Kasih-Mu saat ini. Penuhi aku. Penuhi hatiku. Supaya aku bisa melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti aku. Dan sekarang aku mau berdoa untuk melepaskan pengampunan kepada mereka yang menyakiti aku. Sekarang teman-teman silakan gunakan waktu ini berdoa dan lepaskan pengampunan. Sebutkan nama orang dan bilang begini, aku mengampuni. Sebutkan namanya. Lalu tutup dengan kata dalam nama Yesus. I forgive this person in Jesus' name. I forgive you in Jesus' name. I forgive this person in Jesus' name. Mari sama-sama yuk semuanya. Setiap kita yang tahu, we have to let go bitterness, releasing forgiveness. Mari katakan, mari lepaskan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, releasing forgiveness. Roh Kudus mengingatkan kamu sesuatu, releasing forgiveness spesifik buat momen itu. Tuhan, aku mengampuni waktu orang ini menyakiti aku. Di momen ini, sebutkan, forgive this person, bayangkan wajahnya, lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus.
menyerahkan hidupnya. Karena dia tahu satu-satunya harapan adalah momen itu. Roh Kudus taruh hal yang sama di hatimu. Jangan malu. Just come forward. Dan secara spesifik aku juga mau bilang, jika ada di antara kita yang secara sadar kita pernah terlibat dalam okultisme, puasa-puasa kegelapan, atau kamu tahu dari garis keturunanmu ada hal yang tidak wajar, and you want to be set free, kami akan berdoa. We're gonna pray for you. You just come forward right now. Bahkan kalau saat ini pikiranmu ini lagi penuh banget, there are voices in your mind that hold you, yang mencoba menahan kamu. Fight for it. Fight for it.
bebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah cerita dari apa yang Yesus lakukan boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Sebentar kami akan menutup ibadah ini. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Thank you teman-teman semua yang udah bersabar nungguin teman-teman yang di depan yang dilayani, dan juga special thanks buat teman-teman yang udah humble enough to come forward. Yes, Roh Kudus bebaskan kalian semua. Amin. Yuk kita angkat dua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik dari Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua untuk bukan hanya dilepaskan, tapi terus dimuridkan dan menjadi orang-orang yang memuridkan. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Nah, seperti yang tadi Koko sampaikan, jika ada yang mau bersaksi ya, sekalipun teman-teman nanti tadi tidak maju ke depan, tapi ada sesuatu yang kalian alami, yang kalian rasakan, please you can send your testimony di Instagram Shine, di direct message-nya. Itu aja, sekali lagi thank you, biar semua kesaksian buat kemuliaan nama Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Makanya mami ya, roti ya.